Go! Sebelum memulai video, pastikan kalian mengaktifkan fitur subtitle di pengaturan video YouTube jika diperlukan. Film aksi kali ini dibintangi oleh Jason Statham yang berperan sebagai Adam Clay. Adam Clay merupakan seorang peternak lebah di sebuah lingkungan yang terisolir, jauh dari pemukiman warga. Dia menumpang di sebuah gudang milik seorang janda tua baik hati bernama Nyonya Parker. Nyonya Parker sendiri merupakan pensiunan guru yang memiliki seorang putri, namun putrinya tidak tinggal bersamanya. Di masa pensiunnya ini, Nyonya Parker mengelola keuangan dari sebuah badan amal yang memiliki simpanan dari penggalangan dana sebanyak 2 juta dolar Amerika. Konflik dimulai ketika sebuah peringatan muncul di layar monitor laptop miliknya. Hal ini membuat Nyonya Parker yang tidak terlalu paham teknologi, panik dan menghubungi nomor yang tertera di layar itu. Got something? Yeah? I got one. United Data Group, good afternoon. This is Boyd. There's a problem with my computer. Part of the software package that you pre-installed on your computer and install the latest version. What I'm going to need you to do. Ternyata nomor tersebut merupakan milik komplotan peretas atau scammer dari sebuah perusahaan penipuan siber. Mereka mengambil uang milik korbannya dan target utamanya memang orang-orang lansia yang gaptek. Setelah mengikuti perintah dari pria bernama Garnet di telepon, seluruh isi rekening pribadi, asuransi, dan uang badan amal milik Nyonya Parker ludes seketika dari akun miliknya. Malam harinya, Adam Clay berkunjung ke kediaman Nyonya Parker untuk memenuhi undangan makan malam. Namun, ia mendapati kejanggalan. Ia mencoba masuk ke dalam rumah dan bersiaga membawa pisau untuk melindungi diri. Namun saat masuk, ia justru ditodong senjata oleh seorang wanita bernama Verona. Diketahui Verona merupakan agen FBI dan sekaligus putri kandung dari Nyonya Parker. Di dalam ruangan itu, ternyata Nyonya Parker ditemukan sudah meninggal dunia secara tragis akibat sebuah insiden yang melibatkan senjata api. Hal ini membuat Adam yang berada di lokasi harus ditahan dan diperiksa atas kematian Nyonya Parker. So sorry. And what are you doing in my mother's house? There's a world where she committed suicide. Jim Parker, I know that's your mother. I understand. That woman loved life more than anybody I know. Hey, we just got a couple of questions. Keep bees. I was bringing her a jar of honey. Who the fuck are you, Winnie the Pooh? Rent some space in the barn from her. She didn't answer when I knocked. I noted her car in the driveway. Keesokan harinya, Adam dibebaskan karena memang tidak terbukti bersalah. Menurut keterangannya, ia hanya datang untuk makan malam dan bergerak masuk karena ada hal yang mencurigakan. Di sini terungkap fakta memilukan. Ternyata Nyonya Parker kehilangan nyawanya karena tidak kuat menanggung beban akibat menjadi korban penipuan scammer. Old can be a lonely thing. She got scammed. Somebody emptied out all her accounts. Crew's been operating for 2 years and we don't even have names. Di momen itu pula, Verona meminta maaf kepada Adam atas kesalahpahaman yang terjadi. Verona menjelaskan kepada Adam bahwa penipu yang menyebabkan ibunya tiada merupakan sindikat kriminal internasional yang tersebar di seluruh dunia. Verona berkata, bahkan sekelas FBI saja kesulitan melacak keberadaan mereka. Tapi entah kenapa, hal itu justru membuat Adam semakin geram. Baginya, Nyonya Parker adalah satu-satunya orang yang pernah merawatnya dengan tulus. I need to take care of the hive. Adam pun menghubungi sebuah nomor melalui jalur khusus. Ternyata nomor itu terhubung ke sebuah organisasi super rahasia dengan kode peternak lebah atau The Beekeeper. Terungkap bahwa Adam merupakan mantan agen khusus dari unit tersebut yang sudah pensiun. Ia meminta data tentang scammer tersebut kepada bagian IT organisasi rahasia itu untuk melacak lokasi kantor yang telah merenggut nyawa Nyonya Parker. Setelah mendapatkan lokasinya, Adam menuju sebuah gedung mewah milik perusahaan software bernama United Data Group. Di depan gedung, Adam dihentikan oleh 2 orang petugas keamanan.
Namun dengan mudah ia melumpuhkan keduanya. Buddy, I'm counting to 3. 1, 2, 3. Tell any of the companies in the building to evacuate now. Adam langsung merangsek masuk menuju tempat Garnett berada, karena Garnett adalah manajer pelaksana di sana. Adam datang membawa 2 jerikan bensin dan mengancam jika mereka tidak menghentikan kejahatan ini, seluruh gedung akan ia buat hangus tak tersisa. What the fuck you think you're doing? This is a multi-million-dollar operation, asshole. Sometimes I use fire to smoke out hornets. I'm a beekeeper. Will you stomp his ass out, please? Di akhir negosiasi yang gagal itu, Adam menyirami ruangan dengan bensin dan meletakkan 2 buah pemicu ledakan yang akan aktif jika ada panggilan telepon masuk. Ia memperingatkan, jika terjadi satu saja panggilan penipuan lagi dari jaringan mereka, maka kantor ini akan terbakar habis. Next call from your little phishing scam. Given all of the gasoline fumes in here, we'll make a spark across these wires. Anything alive in here won't be. Guys, we might want to dip out. Dan benar saja, salah satu staf dari cabang lain melakukan telepon di jaringan yang sama. Hal itu memicu ledakan besar dan meluluhlantakkan gedung mewah tersebut. Setelah peristiwa itu, Garnett menelpon seorang pemuda yang merupakan bos besarnya dan memberitahukan bahwa ada seorang pria yang telah menghancurkan bisnisnya. Pemuda ini bernama Derek. Derek lantas memerintahkan Garnett untuk membereskan pria misterius itu. Dude just strolls in He just tears through all my security guys and he burns the place to the ground. it's now a Giant fucking ashtray. shit for a minute. Di sisi lain, Verona yang masih berkabung dihubungi oleh rekannya bernama agen Willy. Willy mengatakan jika perusahaan yang dicurigai menipu ibunya hari ini meledak dan terbakar. Verona pun menuju lokasi tersebut untuk mulai menyelidiki tempat kejadian perkara. Firefight all the CCTV footage. This clown car saw everything, but no one's talking. And scumbags. I want IDs on all of them. And cyber beeps. Sementara itu Garnett yang mencari pelaku mendatangi satu persatu korban terakhir yang dia telepon hingga sampai ke kediaman Nyonya Parker. Setelah menyadari bukan Nyonya Parker pelakunya, mereka melihat sebuah kotak lebah madu. Garnett teringat jika pelakunya mengaku sebagai peternak lebah. Ditambah lagi ada truk yang sama dengan yang dipakai pelaku saat datang ke kantornya. Fucking beehives. It's my shit. You break his shit. Said your boy has an old-ass pickup truck. Singkat cerita, Garnett dengan beberapa orang bayarannya langsung menuju tempat Adam berada untuk melenyapkannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Where you at, B-boy? Somebody fucking help me! We can talk about... Adam berhasil mengatasi mereka. Garnett sempat menghubungi Derek dan memberitahu jika Adam adalah orang yang sangat berbahaya. My fingers, I'm bleeding. He cut them off. I don't know, he said he was like protecting the hive or something. What, crypto? NFTs? Adam kemudian mengikat Garnett ke truknya dan menjatuhkan mobil itu ke sungai bersama Garnett di dalamnya. Adam pun pergi dari sana. You're fucking crazy, man! You have the pleasure of speaking with. Now I'm gonna burn you down. You burned down my $1 million fucking call center. Because you don't burn me down, I burn you down. You understand me? Mengetahui hal itu, Derek yang ketakutan meminta bantuan kepada seorang pria tua yang bekerja di perusahaannya bernama Wallace. Wallace merupakan mantan direktur CIA. Itulah sebabnya selama ini perusahaan Derek aman karena dilindungi oleh Wallace melalui koneksinya. Bahkan jika ada keluhan dari korban, mereka selalu menang di pengadilan. Mendengarkan cerita Derek bahwa penyerangnya adalah seorang peternak lebah yang ahli menyusup dan bela diri, Wallace teringat sebuah organisasi khusus bernama Sama. Ia mengatakan kepada Derek bahwa ia dalam masalah besar. Disturb the beekeeper. You're gonna die. Scared?
Get right, I'm scared. Di tempat kebakaran gedung United Data Group tadi, Verona diberitahu bahwa rumah ibunya terbakar, dan di sana ditemukan beberapa jasad yang dikenali sebagai karyawan United Data Group. Ini membuat polisi serta Verona berasumsi jika pelaku dari kedua kejadian ini adalah Adam Clay. The dude who burned down United Data Group. The beekeeper. Di kantor FBI, Verona mendapatkan informasi bahwa petinggi United Data Group yaitu Garnett telah menghilang, dan tak lama kemudian jasadnya ditemukan. Did you get on Clay? He's a ghost. Yeah, all I have is a birth certificate and a social. That's bullshit. This dude is former military all day. His prints through every database I can think of. No hits. Adam Clay doesn't exist. You got Garnett. What? That's an old pickup. Di tempat lain, Wallace mencoba menghubungi salah seorang petinggi CIA yang berwenang untuk membantunya menghentikan kekacauan yang dibuat Adam Clay. Orang itu bernama Janet. Direktur CIA atau Janet pun mencoba mengirim agen beekeeper aktif lain untuk menetralkan Adam. Tak lama kemudian, eksekutor dari The Beekeeper menyerang Adam di sebuah SPBU. Namun, Adam yang lebih berpengalaman mampu mengatasi serangan itu. You've been a busy bee. Adam tahu jika serangan itu berasal dari organisasi lamanya. Dengan cerdik, Adam mengambil paksa akses sidik jari dari agen wanita tadi untuk mendapatkan kode akses masuk ke database organisasi Beekeeper. Ia berhasil mengambil informasi terkait cabang-cabang dari United Data Group yang salah satunya bernama Nine Star. Pihak kepolisian dan Verona mendatangi lokasi SPBU bekas pertempuran Adam. Di sana juga sudah ada pasukan ATF karena ditemukan senjata berat yang digunakan oleh agen penyerang tadi. Di sini Verona menemukan sebuah buku panduan tentang peternak lebah dan mereka tahu ke arah mana Adam akan pergi selanjutnya, yaitu ke Boston. And that way, where Adam Clay's headed? Do you know it's that way? Boston. Let's go. Willy dan Verona mengumpulkan informasi dari buku tersebut. Sebuah panggilan masuk mengatakan jika wakil direktur FBI akan datang untuk meminta keterangan. Di ruang rapat, Verona meminta bantuan unit khusus seperti SWAT untuk kasus ini. Verona menyimpulkan bahwa tindakan Adam ini mirip perilaku lebah penjaga sarang, melindungi kawanannya dari ancaman. We believe that Mr. Clay is connected to a classified program. In any event, this individual is highly capable of a program that none of our partner agencies, and we believe that he's on his way to Boston. We believe that this is his next target. Why is Adam Clay on this rampage? It's what beekeepers do. He's protecting the hive, a SWAT team for starters. Di sisi lain, Wallace mendapatkan kabar dari Janet jika operasi melenyapkan Adam telah gagal. Janet bilang kalau dia sudah tidak bisa membantunya lagi. Wallace pun berinisiatif mengumpulkan kekuatan dengan menyewa tentara bayaran untuk menjaga gedung Nine Star karena ia tahu Adam akan menyerang ke sana. Di gedung Nine Star, FBI datang untuk menjaga gedung namun dihalau oleh para tentara bayaran sewaan Wallace. Tentara bayaran itu kemudian mengusir semua karyawan scammer agar pulang demi keselamatan. Namun manajer Nine Star menolak dan menelpon Derek. Call your fucking boss. I got Captain Caveman here telling me to send everyone home. Put him on. Why are you fucking with my business? Mr. Westwild works for me. So maybe you just do your fucking job, which means that you work for me. Closed and locked. Steel gate. Hey, there's no other entrance. The other option. Instead of going in, smoke him out. Currently, I go by Adam Clay. Somebody detain this guy. Derek justru menyuruh tentara bayaran itu keluar dari gedung. Kesalahan fatal. Adam berhasil menyusup ke dalam ruangan itu tak lama setelah tentara bayaran diusir keluar. Whoever doesn't want to die this evening, one-time amnesty. Can in an orderly fashion. Anybody moves, you're fired. Pattis, we got a man down.
I don't know what this guy is. He's just a beekeeper. Come on, Wiley, keep up. You done? Reload! Everybody out! She was an educator, Mom. They're untouchable. No, please, stop! I told you they were untouchable. Setelah aksi itu, Adam mengetahui jika pemilik utama dari semua perusahaan yang ia hancurkan adalah Danforth Enterprise. Perusahaan itu milik Derek Danforth, anak dari Jessica Danforth yang sekarang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di film ini. Verona yang juga sampai di gedung Nine Star kaget melihat pemilik utama perusahaan penipuan ini adalah anak presiden. Ia sadar tujuan selanjutnya dari Adam adalah kediaman presiden. Karena di dalam buku panduan yang ia temukan tertulis, cara untuk mencegah koloni lebah yang cacat adalah dengan menyingkirkan ratu lebah agar sarang tetap aman. Wallace yang sadar Adam bukan agen biasa meminta agar Derek pergi bersama ibunya agar lebih aman, karena pengamanan presiden jauh lebih ketat. Verona dan agen Willy juga bergegas melakukan pengamanan ke tempat presiden. Mereka memberitahu wakil direktur FBI jika target akhir Adam adalah antara Derek atau Jessica sebagai presiden. Di kediaman presiden yang sedang mengadakan acara kunjungan, penjagaan diperketat oleh berbagai personel termasuk tentara bayaran, FBI, dan CIA. Namun tanpa mereka ketahui, Adam sudah melakukan persiapan yang sangat matang untuk menyusup. Ia bahkan sudah menyiapkan rute pelarian bawah laut jika operasinya selesai nanti. May I borrow my song? Of course. He's here. To be. Why are you waiting? Take it easy. Satu persatu penjaga di luar tumbang oleh Adam. Di ruangan presiden terdengar kepanikan. Jessica akhirnya memutuskan akan mengungkap semua kebenaran nanti di hadapan publik, agar semua orang tahu kejahatan siber yang dilakukan anaknya sekaligus untuk menghentikan Adam. Ternyata Derek mengaku semua itu ia lakukan untuk membiayai kampanye ibunya menjadi presiden. Adam menerobos masuk. Wallace mencoba menghentikannya, namun Adam dengan cepat melumpuhkan Wallace. Inilah momen puncaknya. Now have a seat. Get that down here, Wait! Drop the weapon! Drop! You decide who you work for. Bye, Mom. Di saat terakhir, Verona yang sudah ada di dalam ruangan membidik Adam dengan senjatanya. Namun Adam bertanya, mana yang akan engkau turuti, hukum atau keadilan? Verona pun menurunkan senjatanya dan membiarkan Adam pergi. Adam pun kabur menggunakan rute yang sudah dia siapkan sebelumnya dan film pun selesai. So, bagaimana menurut kalian film berjudul The Beekeeper kali ini? Film ini rilis di tahun 2024 silam dengan rating 8,4 di IMDb. Cukup ringan, nggak perlu banyak mikir. Dan setiap menitnya tentu saja ada adegan action yang nggak boleh dilewatkan. Namun menurut gue pribadi, film ini cukup fantasi. Kenapa? Karena rasanya seperti Mission Impossible di mana satu orang bisa mengacak-acak keamanan sekelas Pentagon. Namun itulah film, apa yang tidak bisa dijadikan kenyataan akan terasa nyata di sana. Film ini menurut gue memiliki pesan tersirat, bagaimana kekuasaan bisa mengubah hukum menjadi tidak adil dan ada beberapa orang yang tak tersentuh oleh hukum tersebut. Namun tergantung dari sudut pandang kita kembali, apakah kita mau diam menjadi korban atau ingin melawan ketidakadilan. Walaupun dianggap salah oleh hukum, namun belum tentu salah untuk sebuah kebenaran. Dan juga sebagai pengingat bagaimana kejamnya dunia scammer dan penipuan yang mengharuskan kita berhati-hati di setiap tindakan dalam internet.
Oke, segitu saja untuk film kali ini. Untuk review film sebelumnya, sampai film ini tayang, belum ada komentar yang bisa gue bahas. Gue Firman, sebagai admin di channel Kato Muji, mengucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton, subscribe, dan bahkan like. Terima kasih juga untuk penonton loyal yang tidak skip iklan. Sampai jumpa di review film selanjutnya yang pastinya tidak kalah menarik dari review kali ini. Gue Firman, bye-bye.